Swastiastu. Jadi kami kelompok 4 akan menjelaskan materi mata kuliah sistem digital untuk bagian di materi subtraktor. Jadi sebelum menjelaskan materi, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Komang Bagus Krisna Ardi Pramarta, dengan 3 digit yang terakhir 053. Saya, Igede Devananda Widyatna Nugraha, dengan 3 digit yang akhir 054. Saya Alia Renfus Astia dengan 3 digit terakhir 055. Jadi kemudian di halaman pertama, di latar belakang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh teman saya. Waktu Baik, saya serahkan. baik. Saya akan menjelaskan latar belakang dari materi kali ini. Nah, yaitu rangkaian kombinasional menjadi fondasi utama dalam sistem elektronika digital modern. Rangkaian ini dapat menghasilkan output ditentukan oleh kondisi input saat ini, tanpa menyimpan data dan bergantung pada keadaan sebelumnya. Sifat ini membuat rangkaian kombinasional bekerja dengan cepat dan efisien, sehingga banyak perangkat digital yang menggunakannya. Seiring dengan perkembangan teknologi, rangkaian kombinasional ini semakin dibutuhkan untuk menjalankan fungsi seperti operasi aritmatika, pengkodean, pemilihan sinyal, dan pembagian data. Salah satu rangkaian digital yang memiliki peranan penting adalah subtraktor, yaitu rangkaian operasi pengurangan biner. Subtraktor ini digunakan pada unit aritmatika komputer dan berbagai sistem digital lainnya. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang subtraktor, kita akan menjelaskannya pada slide berikutnya. Sebelum masuk ke penjelasan tentang subtraktor, ada 3 rumusan masalah pada materi kali ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan subtraktor? Kedua, jenis-jenis subtraktor. Dan tiga, bagaimana operasi subtraktor tersebut. Dan juga bagaimana tabel kebenarannya dan perancangan serta rangkaian sirkuitnya. Next. Pembahasan materi kali ini ada 4, yaitu subtraktor, jenis subtraktor, rancangan sirkuit, dan rangkaian sirkuitnya. Next, subtraktor. Next, subtraktor adalah atau yang bisa disebut dengan rangkaian pengurangan adalah rangkaian susunan dari beberapa gerbang logika yang disusun di sedemikian rupa hingga dapat melakukan operasi pengurangan biner. Biasanya terdiri dari gerbang logika dan dapat dioperasikan dalam bentuk serta dapat direpresentasikan dalam bentuk tabel kebenaran dan diagram rangkaian. Nah, subtraktor ini menggunakan beberapa gerbang logika seperti AND, OR, atau NOT. Rangkaian ini juga dibagi dalam 2 jenis, yaitu half subtraktor dan full subtraktor. Next. Next. Yang pertama ada hub subtraktor. Hub subtraktor adalah pengurangan setengah adalah implementasi dari pengurangan dua bilangan biner yang berisi dua buah input yang akan digunakan untuk dua variabel biner, sedangkan dua port outputnya digunakan untuk summary output atau sum dan borrow output atau borrow. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, mohon maaf, jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang full subtraktor itu apa. Jadi, full subtraktor itu adalah intinya adalah sebuah rangkaian logika kombinasi yang fungsinya itu untuk melakukan operasi pengulangan pada maaf, operasi pengurangan pada bilangan biner dengan melibatkan 3 output, yaitu A sebagai angka yang dikurangi, B sebagai angka pengurang, dan borrow atau carry in sebagai nilai pinjaman dari proses pengurangan bit sebelumnya. Dia dia ini berbeda dengan half subtraktor yang hanya dapat mengurangi 2 bit. Full subtraktor ini bisa menangani kondisi ketika sebuah bit harus pinjam karena nilai yang dikurangi lebih kecil dari angka yang pengurangannya. Dari 3 input tersebut, full subtraktor menghasilkan 2 keluaran, yaitu difference sebagai hasil pengurangan bit dan borrow out sebagai sinyal pinjaman untuk bit berikutnya. Lalu, dengan kata lain, full structure itu memungkinkan proses pengurangan dilakukan secara berantai dari bit terkecil hingga bit terbesar pada sistem digital, sehingga menjadi bagian penting dalam rangkaian aritmatika komputer.
khususnya pada unit yang prosesnya membutuhkan operasi pengurangan biner secara cepat dan berkelanjutan. Lalu, next. Rancangan sirkuit. Bagian ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan lanjutkan penjelasan tentang perancangan sirkuit. Next. Jadi dalam membentuk suatu rangkaian sirkuit, kita harus melalui beberapa tahapan. Jadi beberapa tahapan yang saya maksud itu ada tabel kebenaran, peta Karnaugh, persamaan boolean, dan ada timing diagram. Jadi seperti yang ditampilkan, ini merupakan tabel kebenaran, key-map, dan persamaan boolean untuk hal subtraktor. Sebelum kita melakukan pengujian pada tabel kebenaran, yang perlu kalian ingat bahwa konsep dasar pada pengurangan operasi biner yaitu jika 0 dikurang 0 itu sama dengan 1, 0 dikurang 1 sama dengan 1, tetapi memiliki pinjaman 1, 1 dikurang 0 sama dengan 1, dan terakhir 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jika kalian memahami konsep dasar dari pengurangan biner, maka kalian dapat melakukan pengujian pada hal subtraktor. Jadi pada tabel kebenaran hal subtraktor itu memiliki dua input, yaitu input A dan B, dan juga memiliki dua output, yaitu output D atau difference atau hasil dari summary, dan borrow atau hasil dari pinjaman. Sama seperti konsep dasar dari pengurangan biner, jadi jika input A input A sama dengan 0 dikurang dengan input B sama dengan 0, maka hasil dari difference atau selisihnya itu 0 dan tidak memiliki pinjaman sehingga borrownya itu 0. Kemudian jika input A sama dengan 0 dikurang dengan input B sama dengan 1, 0 dikurang 1 tentunya tidak mungkin sehingga dia memiliki pinjaman sehingga borrownya menjadi 1 dan 0-nya berubah jadi 2. Kenapa 2? Karena 0 dianggap berada di bit 2 pangkat 0 dan yang dipinjam itu berada di bit 2 pangkat 1. Sehingga 0 berubah menjadi 2 pangkat 1 atau 2, sehingga 2 dikurang 1 yaitu hasil diferensinya atau D-nya itu 1, dan 1 dikurang 0, maka hasil dari diferensinya itu 1 dan tidak memiliki pinjaman sehingga borrow sama dengan 0. Dan yang terakhir, input A sama dengan 1 dikurang dengan input B sama dengan 1, maka hasil diferensinya 0 dan tidak memiliki pinjaman sama sekali yaitu 0. Terus kemudian kita membuat key map atau peta Carnot untuk mengetahui persamaan boolean. Di sini kita membuat dua key map, yaitu untuk difference atau selisih atau hasil dari summary, dan key map kedua yaitu untuk borrow atau hasil peminjaman. Pada key map untuk difference itu maka menjadi 0, 1, 1, 0. Dan dapat dilihat pada key map tersebut bahwa bitnya itu hanya berubah setiap berpindah sel. Maka ini disebut dengan konfigurasi papan catur. Mengapa konfigurasi papan catur? Karena konfigurasi ini memastikan bahwa setiap sel yang bersebelahan atau yang berdekatan itu hanya memiliki satu variabel yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan boolean untuk difference pada half subtractor yaitu A eksklusif or B. Kemudian untuk key map pada borrow atau hasil peminjaman maka menjadi 0, 1, 0, dan 0. Karena satunya hanya ada 1, maka langsung dapat disimpulkan bahwa persamaan boolean half subtractor bagian borrow itu menjadi A negasi B. Next. Selanjutnya itu ada tabel kebenaran, key map, dan persamaan boolean untuk full subtractor. Sama halnya pada pengujian pada tabel kebenaran half subtractor, konsep dasarnya itu tetap pengurangan biner, tetapi melalui beberapa tahapan atau dua tahapan. Dan bedanya pada full subtractor, tabel kebenaran full subtractor, inputnya itu ada 3, input A, B, dan borrow in atau B in. Kemudian ada outputnya itu tetap 2, yaitu difference, selisih atau hasil summary, dan borrow. Pada pengujian input, kita melakukan operasi satu-satu.
Jadi misalnya input 0 dikurang dengan input B itu sama dengan 0, 0 dikurang dengan B in 0, maka hasil dari diferensinya itu 0 dan tidak melakukan peminjaman sama sekali sehingga borongnya juga 0. Kemudian jika input A-nya sama dengan 0 dikurang dengan input B sama dengan 0, maka sama dengan hasilnya yaitu 0. 0 dikurang dengan B in 1, karena 0 tidak bisa dikurang dengan 1, tentunya akan melakukan peminjaman. Seperti yang saya jelaskan tadi, maka borongnya menjadi 1, dan 0 berubah menjadi 2. 2 dikurang 1 yaitu 1, sehingga hasil dari diferensinya yaitu 1. Kemudian saat input A sama dengan 0 dikurang dengan input B sama dengan 0, input A sama dengan 0 dikurang dengan input B sama dengan 1, itu melakukan pinjaman sehingga borongnya itu 1, dan 0 berubah menjadi 2, 2 dikurang 1 dengan 1. 1 dikurang dengan B in 0, maka hasil dari difference atau selisihnya itu 1. Kemudian saat input A sama dengan 0 dikurang dengan input B sama dengan 1, dia melakukan peminjaman 1, 2 dikurang 1 sama dengan 1, 1 dikurang dengan B in 1 sama dengan 0, sehingga diferensinya atau selisihnya 0. Saat input A sama dengan 1 dikurang dengan input B sama dengan 0, maka hasilnya 1. 1 dikurang dengan 0, maka hasilnya selisihnya itu 1 dan tidak melakukan peminjaman sama sekali sehingga borongnya 0. Saat input A sama dengan 1 dikurang dengan input B sama dengan 0, hasilnya sama dengan 1. 1 dikurang dengan B in 1, hasil diferensinya itu 0 dan tidak melakukan peminjaman sehingga borongnya juga 0. Kemudian saat input A sama dengan 1 dikurang dengan input B sama dengan 1, itu 1 dikurang 1 hasilnya 0. 0 dikurang dengan B in 0, maka hasil diferensinya 0 dan tidak melakukan peminjaman sama sekali sehingga borongnya juga 0. Kemudian terakhir itu ada input A sama dengan 1 dikurang dengan input B, maka hasilnya sama dengan 0. 0 dikurang dengan B in 1 sehingga melakukan peminjaman tentunya, borongnya menjadi 1, 0-nya berubah menjadi 2, 2 dikurang dengan 1 sama dengan 1, dan hasil diferensi terakhir yaitu 1. Sama seperti house subtractor, tentunya kita membuat dua key map atau peta Carnot untuk difference, selisih, atau hasil dari summary, dan yang peta Carnot kedua untuk borrow. Di sini dapat dilihat pada key map untuk difference atau selisih itu sama seperti pada house subtractor, di mana itu menggunakan konfigurasi papan catur, sehingga langsung dapat kita simpulkan bahwa kesamaan boolean dari difference untuk full subtractor yaitu A eksklusif or B eksklusif or B in. Kemudian untuk borrow in-nya, borrow itu menjadi 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Di mana di sini kita melakukan pengelompokan karena terdapat angka 1, di mana pengelompokan pertama berada di sini, pengelompokan kedua, dan pengelompokan ketiga. Sehingga dapat diambil persamaan yaitu B dot B in plus A negasi dot B in dan ditambah dengan A negasi B. Itu dapat sederhanakan lagi menjadi B dot B in plus A negasi dot B in plus B. Sehingga hasil boolean terakhir untuk borrow yaitu B dot B in plus A negasi dot B in plus B. Next. Terus selanjutnya yaitu timing diagram untuk half subtractor. Jadi ketika A-nya itu 0 dan B-nya juga 0, maka hasil dari borrow dan difference-nya atau selisihnya pun juga 0. Namun saat B-nya itu 1, borrow dan difference-nya berubah menjadi 1. Namun kebalikannya saat
A-nya itu 1 dan B-nya itu 0, boronya berubah menjadi 0, namun diferensinya tetap 1. Dan terakhir saat A dan B-nya itu bernilai 1, boro dan diferensinya justru bernilai 0. Next. Selanjutnya itu timing diagram untuk full subtractor. Eh, di sini ketika A dan B-nya itu 0, dengan carry juga 0, boro dan diferensinya pun 0 semuanya. Namun jika carry-nya itu 1, boro dan diferensinya pun berubah menjadi 1. Ketika A-nya itu 0 dan input B-nya itu 1 dengan carry-nya 0, boro dan diferensinya pun tetap 1. Namun saat carry-nya itu berubah menjadi 1, diferensinya berubah menjadi 0, namun boronya tetap 1. Kebalikannya, jika input A-nya itu 1, sedangkan input B-nya itu 0, dengan carry 0, boro berubah menjadi 0, dan difference berubah menjadi 1. Namun saat carry-nya itu 1, boro tetap tetap 0, namun difference-nya berubah menjadi 0 juga. Yang terakhir, saat A dan B-nya itu 1 dengan carry 0, boro-nya itu 0, dan difference-nya juga 0. Namun saat carry-nya itu 1, boro dan difference-nya pun berubah menjadi 1. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi saya akan melanjutkan untuk menjelaskan di bagian rangkaian sirkuit. Jadi, saya yang dilihat pertama di sini ada rangkaian dari sirkuit untuk half subtractor. Eh, Seperti yang bisa dilihat di sini itu ada exclusive OR, lalu ada inverter, ada gerbang N, lalu ada di sini ada sampler untuk inputannya, dan ini ada lampu LED untuk outputannya. Itu tuh disesuaikan dengan persamaan boolean yang dapat di sini, yaitu D sama dengan A eksklusif OR B, lalu untuk boronya itu sama dengan A negasi NB. Seperti itu. Jadi eh, maka, nah maka di sini adalah inputannya inputan A, inputan B, lalu di sini ada eksklusif OR, ini adalah D sebagai outputnya. Lalu ini inverter tuh untuk mengnotkan A-nya atau menegasikan A. Lalu di sini adalah gerbang logika untuk N, dan di sini adalah outputan untuk boronya. Seperti itu, seperti kesesuaian pada tabel kebenaran tadi. Jika A adalah 0 dan B adalah 0, atau A bernilai false dan B bernilai false, maka outputan untuk D adalah 0 dan outputan untuk boro juga adalah 0. Nah, lalu kemudian jika misalnya A adalah 1 dan B itu tetap 0, ini 5 volt ini dianggap true atau 1 di sini. Lalu maka untuk di outputnya di D adalah bernilai 1 dan untuk boronya bernilai 0. Apa? Karena bisa dilihat di sini 1 eksklusif OR 0, maka nilainya adalah 1. Gitu. Lalu untuk di sini jika 1 ya dinotkan maka akan menjadi 0, dan untuk B adalah 0, jika 0 and 0 maka nilainya udah pasti bakal 0 atau false. So, next. Di sini nah, untuk yang selanjutnya itu ada jika A dan B sama-sama bernilai 1, maka untuk kedua outputnya akan bernilai 0. Untuk dia akan bernilai 0, untuk boro akan bernilai 0 juga. Nah, ini sudah juga untuk 0, untuk 1 dan 1. Di eksklusif OR, kenapa malah 0 jadinya? Kenapa nggak 1? Secara di OR itu kan pasti 1 jadinya hasilnya kalau misalnya dua-duanya itu 1. Karena ya eksklusif OR itu hanya mengeksklusifkan salah satunya. Maka dari itu dia tuh hanya akan bernilai 1 jika salah satunya yang bernilai 0. Hanya satu saja yang bernilai 0, nggak keduanya. Seperti itu. Nah, lalu untuk N seperti tadi penjelasannya juga,
Ini 1 jika dinotkan akan menjadi 0. Lalu untuk ini adalah 1. 1 and 0. Kenapa dia malah bernilai 0 di sini untuk outputnya? Karena yang seperti itu untuk n itu akan bernilai 1 jika keduanya bernilai 1 seperti itu. Lalu selanjutnya adalah untuk yang terakhir, untuk tabel kebenaran yang terakhir itu ada jika A-nya bernilai 0 dan B-nya bernilai 1. Itu jadi untuk seperti itu untuk eksklusif OR-nya, karena hanya satu yang bernilai 1 di sini maka nilai outputnya akan 1 untuk D-nya. Lalu untuk di sini A0 dindikasikan akan menjadi 1, lalu B-nya 1, 1 N1 adalah 1. Itu. Lalu, nah di sini untuk maka di sini ada, lalu di sini ada full subtractor. Di sini menggunakan 3 inputan. Yang pertama carry atau borrow, lalu kedua A, lalu B. Lalu di sini menggunakan ada exclusive OR. Di sini LED seperti yang tadi sebagai outputnya. Di sini ada inverter juga untuk mengonvertkan A atau mendekatkan A. Lalu di sini ada eh, OR. Lalu di sini ada N, dan OR. Di sini juga ada LED untuk outputnya seperti yang sebelumnya tadi. Bisa lihat dari, nah bisa dilihat dari persamaan booleannya di peta koordinat yang pertama di sini didapat bahwa D untuk output D sama dengan A eksklusif B dan eksklusif OR borrow in. Nah, lalu untuk yang borrow itu sama dengan borrow and borrow in. Maaf, lalu untuk borrownya sama dengan B and borrow in or A negasi and borrow in, lalu or A negasi B. Nah, dia itu akan sama dengan B and borrow in or A negasi and borrow in or borrow B. Lalu langsung ke sana lagi. Nah, struktur ini jadi yaitu untuk yang pertama, untuk tabel kebenaran yang pertama itu dari pertama ketika carry-nya 0, A-nya 0, B-nya 1. Maka untuk output yang keduanya akan menilai 1. Itu. Carry-nya bukan 1, or 1, maaf, 0 or 1. Nilainya adalah 1. Ini lalu A negasi adalah 1. A0 negasikan adalah 1. 1N1 adalah 1. Lalu ini eh, lalu untuk B1 eksklusif OR dengan A0 maka nilainya adalah 1. Lalu untuk carry-nya 0 eksklusif OR dengan 1 maka nilainya adalah 1 sesuai dengan di sini. Lalu yang terakhir di sini adalah carry 0 di N-kan dengan B adalah 1. Lalu di sini karena di sini tadi nilainya adalah 1, nah, eh, A0 A0 jadi 1. Sorry. Di sini 1 dan nilainya 1 dan sini nilainya adalah 0 karena di sini OR maka dia otomatis akan bernilai true. Nah, sesuai dengan outputnya. Lalu untuk yang lainnya juga seperti itu. Ketika carry-nya adalah 1, A-nya adalah 0 dan B-nya adalah 1. Oh ya. Maka untuk outputnya untuk D adalah 0 dan untuk borrow-nya adalah 1. Lalu next. Nah, untuk subtraktornya seperti ini lagi. Untuk carry-nya 1, A-nya 1, B-nya 0, maka outputnya D adalah 0 dan borrow adalah 0. Lalu untuk di carry-nya adalah 0, A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 0, maka untuk di outputnya D adalah 1 dan borrow adalah 0. Lalu untuk di carry di sini adalah carry-nya adalah 1, B-nya adalah 1, maaf, A-nya adalah 1, B-nya adalah 1, maka untuk outputnya itu akan sama-sama bernilai 1. D adalah 1, borrow adalah 1. Lalu di sini untuk carry adalah 0, A adalah 1, B adalah 1.
maka kedua outputnya atau D dan Boro akan sama-sama bernilai nol. Untuk lebih jelasnya akan saya lanjutkan di penjelasan untuk di aplikasi circuit makernya. Izin pindah aplikasi. Jadi ini adalah sirkuit yang sebenarnya tadi, tapi sudah saya bongkar lagi untuk perlihatkan bagaimana untuk menyusunnya. Jadi di sini seperti yang tadi itu untuk di half subtraktor. Nah, untuk A-nya, nah, jadi untuk A-nya tersebut adalah eksklusif A dan eksklusif B. Sini dibuat inventor untuk mendekasikan A. A dikasih itu untuk A eksklusif or B disambungkan dengan LED-nya yang sebab seperti yang tandai oleh di PPT tadi itu untuk di boronya itu adalah hasil dari A negasi NB dan untuk D itu adalah hasil dari A eksklusif or B. Nah, di untuk mensimulasikannya bagaimana jalannya sekarang ini jadi eh, maaf, saya ulang dulu. Nah, jadi untuk A dan B sama dengan A adalah nol, B adalah nol juga, maka nilai untuk outputannya D adalah nol dan boronya adalah nol. Lalu untuk inputan A adalah nol dan B adalah satu, maka keduanya nilai D dan boro itu adalah sama-sama dengan sama-sama satu. D adalah satu, boro adalah satu. Lalu ketika A-nya adalah satu dan B adalah nol, B adalah nol, maka yang di sini adalah satu hanya nilai output B dan boronya nilai output boronya adalah nol. Jika keduanya sama-sama satu, maka nilai output keduanya adalah nol. Seperti yang dijelaskan tadi, eksklusif OR itu hanya mengkhususkan salah satunya aja yang adalah satu. Ketika keduanya adalah bernilai benar, maaf, ketika keduanya adalah bernilai sama, maka nilainya adalah nol. Misal di sini sama-sama satu, 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 maka nilai dia akan menjadi false, nol. Ketika hanya salah satunya adalah satu, seperti A adalah satu, B adalah nol, maka dia akan menilai satu atau true. Nah, sama seperti tadi. Ini di N kan. Nah, di sini adalah di sini kan nilai A adalah satu, lalu A-nya dinotkan, maka nilainya adalah nol dan B adalah satu, B-nya pulsa adalah ke N, 0 N satu, maka nilainya adalah nol atau false. Ketika A-nya dibalik, maka baru N-nya adalah true, karena di sini 0 jika didekasikan atau dinotkan maka akan menjadi satu, dan B adalah satu, satu di N kan dengan satu, maka akan menghasilkan satu juga, menghasilkan true. Nah, lalu setelah subtraktor ini, saya akan melanjutkan untuk menyusun ulang untuk full subtraktornya. Ini sebenarnya tadi sudah disusun, tapi saya bongkar lagi susunannya seperti PPT. Jadi saya akan susun ulang lagi seperti itu untuk memperjelas bagaimana susunan. Jadi sekiranya untuk D itu dia adalah, maaf, susun ulang dulu.
baru menjelaskan untuk di boolean. Sekiranya seperti ini. Cek. Or, tuh, kan, kan, kan. Baru or, sekiranya seperti ini. Lalu saya akan buka dahulu. Yang pertama ada A, eksklusif or dengan B. C, lalu carry or B. Dan carry or B-nya itu di endcard dengan negasi negasi dan carry or. Yang terakhir di sini ada carry and B. Eh, A negasi A negasi and carry or B itu diorkan dengan carry and B. Nah, itu eksklusif or dari A eksklusif or B ke eksklusif or kan dengan A itu sendiri. Seperti itu. Nih. Nah, jadi seperti inilah sekiranya untuk rangkaian sirkuitnya, bahwa dapat dilihat di sini sesuai dengan sesuai dengan persamaan booleannya, bahwa D itu didapat dari A eksklusif OR dengan B, lalu eksklusif OR lagi dengan borrow in atau carry. Mohon maaf, sepertinya ada sedikit kesalahan. Ya, ada sedikit kesalahan di situ. Eksklusif OR lagi dengan carry atau borrow in. Hmm. Lalu untuk di borrow-nya itu ada B and borrow in, lalu ada B and borrow in or A negasi and B and borrow in or B sini or B borrow in terus sini. Nah, jadi sekarang bisa dicoba untuk di tabel kebenarannya. Jika maaf, jika kiri atau boronya adalah nol, A-nya adalah nol, B-nya adalah nol, maka output untuk D-nya adalah nol dan boronya adalah nol juga. Lalu untuk ketika carry atau borrowing-nya adalah satu, maka sa- sa- oh iya, maaf ternyata belum disimulasikan di eh, jadi simulasi dimulai. Jadi pertama ketika carry atau borrow in itu adalah nol, A adalah nol dan B-nya adalah nol, maka outputnya untuk D dan borrow-nya adalah nol atau false. Lalu ketika nilai borrow in atau carry-nya adalah satu, maka
nilai output untuk D-nya adalah satu dan boronya adalah satu. Nah, lalu ketika carry-nya adalah nol dan B-nya adalah satu, nah, maka kedua nilainya juga adalah satu. D adalah satu dan boronya adalah satu untuk outputnya. Nah, lalu ketika ketika misal B dan carry-nya adalah satu, B carry-nya adalah satu, nah, B dan carry adalah satu, maka di outputnya nilai D adalah nol dan nilai dari boronya adalah satu. Nah, lalu ketika ketika nilai B-nya nol, carry-nya nol, atau boro nya nol dan A-nya adalah satu, maka di sini yang bernilai satu hanya output untuk D dan output boronya adalah nol. Lalu ketika eh, A, nilai A adalah satu, input A adalah satu dan boro in adalah satu atau carry adalah satu, maka keduanya adalah nol. Output keduanya adalah nol untuk D adalah nol dan boro adalah nol. Lalu ketika carry adalah nol, A adalah satu dan B adalah satu, maka juga sama. Untuk outputnya, kedua outputnya adalah nol. D adalah nol dan boro adalah nol. Lalu yang terakhir ketika semuanya adalah satu, carry satu, A satu, B satu, maka untuk kedua outputnya akan mengeluarkan nilai true atau satu, yaitu D adalah satu dan boro adalah satu. Nah, seperti itu. Jadi untuk boronya itu sendiri, boronya itu sendiri, eh, seperti ini, kamu menggunakan nilai satu, satu. Jadi seperti itu untuk simulasi simulasi rangkaian sirkuitnya dan bagaimana membuat rangkaian sirkuitnya itu sendiri. Seperti itu. Jadi demikian untuk di penjelasan untuk rancangan sirkuitnya dan simulasinya. Jadi, em, demikian untuk presentasi dari apa? Demikian untuk penjelasan materi dari mata kuliah sistem digital untuk di materi subtraktor. Jadi mohon maaf jika dari kami ada salah kata, kemungkinan ada kekurangan dalam menjelaskan materi. Kami mohon saran atau koreksi. Jadi, eh, Om Santi 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 Om.